Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang laporan praktikum Fisika Dasar 2. Adapun anggota kelompok dari kami, yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Imade Negara dengan NIM akhir 028. Yang selanjutnya adalah Safina Aulia Magfirah dengan NIM akhir 030. Yang selanjutnya adalah Daniel Abimanyu Sareng dengan NIM akhir 031. Dan selanjutnya ada Made Sastra Bujangga dengan NIM akhir 032. Dan yang terakhir adalah Made Pasar Ayuda dengan NIM akhir 033. Jadi di sini kami akan memaparkan tentang modul 6, yaitu tentang Tangkilya. Yang pertama itu adalah tujuan. Jadi tujuan dari dilakukannya praktikum ataupun percobaan ini agar kami mahasiswa mampu diharapkan dapat menjelaskan gejala gelombang dalam air. Sedangkan adapun alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu dapat terlihat pada slide, yaitu ada foto set alat Tangkilya. Jadi yang pertama alat dan bahan yang digunakan ada satu set Tangkilya, yang kedua ada power supply atau catu daya, yang ketiga itu adalah air kira-kira 1,5 liter, dan yang keempat itu ada alat penghalang. Jadi dasar teori yang kami gunakan dalam praktikum kali ini adalah yang dimana gelombang merupakan usikan yang menjala, di mana gelombang dapat menjala pada permukaan air. Jadi beberapa sifat gelombang diantaranya yang pertama itu dapat dibiaskan, dapat berinterferensi, dapat mengalami difraksi, dan dapat dipantulkan atau direfleksi. Peristiwa-peristiwa gelombang ini juga dapat dilihat pada permukaan air. Untuk dapat melihat gejala-gejala gelombang tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempersiapkan atau men-setting alat Tangkilya seperti pada gambar atau foto alat dan bahan. Yang kedua, membersihkan dasar kaca Tangkilya supaya gelombang tidak terganggu. Yang ketiga itu adalah membersihkan layar pada Tangkilya supaya gambar pada layar atau gambar gelombang itu terlihat jelas. Dan yang terakhir adalah mengisikan Tangkilya dengan air secukupnya, kira-kira kedalaman 0,5 sampai 1 cm. Baik, saya Safina Aulia Magfirah dengan NIM akhir 030. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang langkah-langkah percobaan. Yang pertama, gelombang lurus dengan langkah yang pertama, hidupkan catu daya. Kedua, potensiometer diatur sedemikian rupa sehingga terbentuk gelombang permukaan air dengan jelas. Yang ketiga, gambar pola gelombang yang terbentuk. Yang keempat, matikan catu daya. Yang kedua, pembiasan gelombang. Bisa dilihat gambar pada tampilan slide. Langkah-langkahnya: A. Pasang kaca pembias di depan pembangkit gelombang. B. Atur tinggi permukaan air pada pembias kurang lebih 1 mm di atas permukaan kaca pembias dengan cara menambah atau mengurangi air pada tangki ria. C. Hidupkan catu daya. D. Atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. E. Gambarkan pola gelombang yang ada setelah pengamatan, matikan catu daya. Yang ketiga, gelombang lurus dengan penghalang bercelah 1. Bisa dilihat gambar pada tampilan slide. Langkah-langkahnya: A. Pasang kedua keping penghalang di depan sumber gelombang sehingga terdapat sebuah celah di antara kedua penghalang. Lebar celah kurang lebih 5 mm. B. Hidupkan catu daya. C. Atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. D. Gambarkan pola gelombang yang ada. E. Matikan catu daya. Yang keempat, gelombang lurus dengan penghalang bercelah 2. Gambar bisa dilihat pada tampilan slide.
Langkah-langkahnya: A. Pasang ketiga keping penghalang dengan keping pendek terletak di daerah di depan sumber gelombang sedemikian sehingga terdapat dua celah sempit. Lebar celah kurang lebih 5 mm, usahakan agar tidak terlalu jauh dari sumber gelombang. B. Hidupkan catu daya. C. Atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. D. Gambarkan pola gelombang yang ada. E. Matikan catu daya. 5. Gelombang lurus dengan penghalang membentuk sudut. Gambar bisa dilihat pada tampilan slide dengan langkah-langkah. A. Pasang penghalang gelombang sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap gelombang datar. B. Hidupkan catu daya. C. Atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. D. Atur kembali potensiometer sehingga terlihat gelombang dengan jelas. E. Matikan catu daya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Daniel Abi Menyusareng dengan NIM AIR031. Saya akan melanjutkan ke bagian pembahasan dari praktikum. Untuk bagian pertama, yaitu percobaan pertama, gelombang lurus. Gambar dapat dilihat pada gambar 1 ini bahwa bentuk gelombang yang terbentuk adalah gelombang lurus. Hal ini dapat terjadi karena gelombang merambat pada kedalaman yang sama, sehingga gelombang melaju dengan kecepatan yang sama, baik pada sisi kiri maupun pada sisi kanan. Kemudian, panjang gelombang yang dihasilkan selalu sama dan tidak akan berubah sampai pada ujung tangkiria. Untuk percobaan kedua, yaitu pembiasan pada gelombang. Dapat dilihat pada gambar kedua, percobaan yang dilakukan adalah dengan menambahkan kaca pembias sehingga didapatkan gelombang seperti pada gambar. Apa bedanya dengan percobaan satu, bahwa dapat dilihat pada gambar sebelumnya yang terjadi adalah gelombang lurus, sedangkan pada percobaan kedua gelombang yang terjadi tidak lurus dan dia agak sedikit bengkok, yaitu karena gelombang mengalami pembiasan gelombang atau refraksi karena adanya perbedaan kedalaman permukaan air. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Sastra Pujangga, NIM akhir 032. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan gelombang lurus dengan penghalang bercelah 1 yang dapat dilihat pada gambar di slide. Pada gambar terlihat bahwa gelombang, yaitu gelombang yang awalnya lurus, berubah menjadi setengah lingkaran. Hal ini diakibatkan karena terjadinya pembelokan gelombang atau difraksi oleh penghalang bercelah 1. Bisa dilihat pada gambar di slide. Ya, next. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu gelombang lurus dengan penghalang bercelah 2. Untuk bentuk gelombangnya dapat dilihat pada gambar di slide. Pada percobaan ini juga gelombang mengalami sebuah pembelokan atau difraksi. Akan tetapi bedanya dengan percobaan 3, ini menggunakan penghalang bercelah 2 sehingga menimbulkan dua gelombang baru. Karena dua gelombang ini berasal dari sumber yang sama sehingga memiliki frekuensi dan amplitudo yang juga sama, maka terjadi sebuah interferensi pada kedua gelombang tersebut. Ya, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kenalkan, nama saya Made Pasha Aryuda, NIM akhir 033. Gambar 5, gelombang lurus dengan penghalang yang membentuk sudut 45 derajat. Gelombang pada gambar mengalami pemantulan atau refleksi. Sifat dari pemantulan gelombang salah satunya adalah sudut batang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Hal ini juga terjadi pada percobaan kelima ini. Next. Di sini kesimpulannya. Dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. A. Gelombang akan membentuk pola lurus dan beraturan jika tidak ada penghalang sama sekali. B. Gelombang akan mengalami pembiasan jika adanya perbedaan kedalaman medium atau air pada tangki ria. C. Gelombang akan mengalami pembelokan atau difraksi jika diberikan penghalang yang memiliki celah. D. Gelombang yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama
akan mengalami interferensi gelombang. Yang E, gelombang akan mengalami pemantulan refleksi. Apabila diberikan penghalang tanpa celah, sifat dari pemantulan gelombang adalah sudut datang gelombang akan sama dengan sudut pantul gelombang. Sekian dari saya, akan saya serahkan pada moderator. Mungkin sekian yang kami dapat sampaikan. Apabila rekan-rekan sekalian dan ibu dosen ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi kami persilahkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Jadi, sekian yang kami dapat paparkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.